Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Review film kali ini berjudul Doom Dark Lady 2018. Drama romantis berbahasa Telugu India ini menampilkan aktor papan atas India di antaranya Rampotineni dan Anupama Parasmewaran. Film ini berkisah tentang pemuda desa bernama Sanju. Ia merantau ke kota mencari kerja demi membantu perekonomian keluarganya. Tetapi dalam perjalanan karirnya ia memutuskan berhenti dari pekerjaannya karena problem asmara dengan seorang wanita. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Gayatri, ibu Sanju. Hari itu, alarm sengaja dibunyikan pukul 5 pagi. Gayatri membangunkan Sanju, karena pagi itu ia bersama kawan-kawannya akan bentrok dengan gangster. Gayatri ini ibu yang begitu respek, bahkan memberi bekal senjata kepada Sanju agar tangannya tidak memar memukuli lawannya. Sebelum matahari terbit, Sanju bersama kawan-kawannya masih terus adu jotos hingga akhirnya di tangan Sanju semua musuh hampir meregang nyawa. Di saat yang sama, paman Sanju datang kepada Gayatri. Ia mencari keberadaan Sanju. Gayatri berkata jika Sanju sedang melakukan misi kejahatan. Olehnya, ia sibuk menyiapkan obat-obatan sebagai antisipasi jika Sanju mengalami cedera. Tak berselang lama, Sanju pun tiba di rumahnya. Ia kembali bersama musuhnya. Pria yang dihajarnya itu ternyata menaruh hati pada adik kawannya yang bernama Kavya. Sehingga Sanju memukulinya karena ia ingin tahu seberapa serius pria tersebut kepada Kavya. Ketika Sanju mengalahkan pria tersebut, Sanju menggunakan cara ayahnya untuk menjebak pria ini. Karena Sanju banyak menutupi kebohongan pada sang ayah, sehingga dari pengakuan kawan-kawannya itulah membuktikan bahwa pria ini sungguh-sungguh mencintai Kavya. Dalam cerita itu, ibunya menyinggung sadis sahabat Sanju yang telah mendapat pekerjaan di Hyderabad. Sanju merasa dipojokkan sebagai pengangguran, padahal pamannya telah menawarkan dia pekerjaan di sebuah perusahaan ternama di Hyderabad. Namun Sanju tetap keras tidak akan meninggalkan ayah dan ibunya. Baginya, hidup di desa lebih menyenangkan apalagi menjadi pengangguran. Pemasukan Sanju ada di tangan orang tuanya. Namun, pamannya ingin menunjukkan jika kebahagiaan ibu dan ayahnya itu hanyalah kamuflase. Mereka memiliki harapan besar agar Sanju ke Hyderabad mencari pekerjaan yang layak. Dari reaksi ayah dan ibu Sanju benar menunjukkan hal serupa. Untuk itu, Gayatri telah menyediakan tempat tinggal untuk Sanju di Hyderabad. Dan scene berlanjut. Berada di stasiun, terlihat seorang wanita cantik bernama Anu sedang sibuk mencari sahabatnya. Ia bercerita kepada Anu jika baru saja ada seorang pria berkemeja merah terus mengganggunya. Di tempat seperti ini memang rawan pelecehan kepada wanita. Temannya itu memperingatkan Anu untuk berhati-hati jika bertemu dengan seorang pria dengan ciri yang sama. Namun Anu begitu sombong dengan percaya diri berkata jika orang kampung tidaklah akan mengungguli orang kota seperti dirinya. Dan tepat di belakang Anu, rupanya yang dimaksud tadi adalah kawan dari Sanju. Karena keangkuhan Anu sebagai orang Hyderabad hingga Sanju menjadi murka kepadanya. Di atas kereta, Sanju membuat Anu begitu ketakutan. Singkat cerita, Anu telah tiba di Hyderabad. Sialnya, Sanju tidak menyangka jika wanita itu adalah anak dari sahabat ibunya. Wiswa adalah ayah Anu. Ia memanggil Sanju untuk masuk ke dalam rumahnya, di mana ibunya sejak awal menitipkan Sanju di rumah ini. Pikiran Anu menjadi tak karuan. Dunia begitu sempit. Kini Sanju harus berhadapan setiap hari dengannya. Di sini, Sanju marah besar kepada ibunya sendiri jika ia telah menjebak Sanju ke asrama wanita dengan mengatasnamakan sahabatnya, yaitu Tuan Wiswa. Sanju tentu tidak nyaman setiap hari melihat 3 wanita berkeliaran menggunakan pakaian tidur. Gayatri mengatakan jika Dr. Saila adalah anak angkat dari Wiswa. Ia mengasuh Dr. Saila setelah ayahnya meninggal dunia. Wiswa yang baik hati bahkan telah menyekolahkan Saila hingga meraih gelar sarjana kedokteran meski terhambat kondisi ekonomi. Sampai-sampai istri Wiswa kesal dengan kelakuannya. Ibu Anu berpesan kepadanya agar dia selalu waspada dengan keberadaan Sanju di rumah tersebut. Hari itu merupakan hari pertama Sanju bekerja di perusahaan perangkat lunak. Stylenya berubah drastis. Di tempat ini, semua pegawai yang diterima akan melakukan training beberapa bulan. Imajinasinya semakin liar melihat banyak gadis cantik dan seksi di kantor ini. Tiba-tiba Sanju salah tingkah. Seorang gadis menarik perhatiannya. Ia bernama Ritu.
Sejak pertama melihat Sanju, Ritu telah menaruh hati padanya. Scene selanjutnya, Anu memergoki Sanju sedang asik menghisap rokok. Nasib tinggal di rumah orang. Sanju tidak bebas sebab Anu akan selalu memata-matai dirinya. Sudah beberapa hari ia berada di satu atap dengan Anu, tetapi Anu masih saja tidak mengajaknya bicara. Sanju sadar sikap Anu demikian sejak perlakuannya di atas kereta waktu itu. Ia pun menjelaskan kesalahpahaman itu kepada Anu. Setelah Anu mendengar alasan Sanju tentang ayahnya, maka seluruh kesalahan yang dilakukan Sanju telah ia maafkan. Mereka pun akhirnya menjalin pertemanan. Meski begitu, peraturan tetaplah peraturan. Larangan merokok di rumah itu telah dibuat ibu Anu. Anu menyuruhnya untuk keluar di warung kelontongan. బయట పాన్ షాప్ ఉంది అక్కడ. Di sana, ia bertemu dengan montir bengkel yang sudah lama menyukai Anu. Sanju penasaran mendengar kisahnya, di mana 2 tahun lalu ia jatuh cinta padanya ketika Anu menjadi langganan di bengkelnya. Tetapi kini ia tidak rela jika ia harus bersaing dengan Sanju. Sanju kemudian memperingatkannya jika ia telah memiliki pacar di kantornya dan Anu hanyalah seorang teman. Lagi pula, Sanju merasa tidak pantas bersaing dengan pria yang punya tampan standar seperti itu. Esok harinya, Sanju telah berhasil mendapat nomor telepon Ritu. Ritu kemudian mengajaknya ngopi. Sialnya, ia malah kedapatan mentor tidak memperhatikan materi. Akhirnya mereka berdua terpaksa dikeluarkan dari kelas itu. Dan selanjutnya, di kafe, Sanju berlagak sok kaya di depan Ruti yang baru dikenalnya. Ruti memesan banyak dan harganya lumayan menguras dompet Sanju. Tidak ingin pamornya jatuh di hadapan wanita cantik. Sanju mengancam pelayanan kafe ini agar Ruti membatasi pesanannya. Maklum, anak kampung yang pertama kali berada di kota. Ia dibuat terkejut dengan harga kopi di kedai seperti ini. Beruntung pelayan kafe berbaik hati. Tiba-tiba pemilik kafe mendengar kebohongan pelayanan tersebut hingga akhirnya ia menjadi amukan si bos. Berikutnya, Ruti bertanya seperti apakah tipe idaman wanita Sanju. Begitu pula sebaliknya. Tiba-tiba telepon Ruti berbunyi dan ia harus pulang ke rumah karena telah dicari sang ayah. Sanju menjadi naik darah setelah ia memesan banyak makanan tapi tidak dimakan. Sanju menyesal telah membuang-buang uang untuk itu. Dan tidak berhenti di sana. Sanju masih saja berlagak di depan Ruti untuk memesan taksi untuknya. Ruti semakin terpesona melihat aksi Sanju tersebut. Setelah kembali, Sanju akan berhadapan dengan masalah bil. Bahkan uang di kantongnya tak cukup untuk melunasi semuanya. Sementara di tempat lain, Anu telah menunggu lama Sanju untuk menjemputnya. Sedangkan Sanju masih menjadi tahanan di kedai ini sebelum ia melunasi bayarannya. Dengan keadaan terpaksa, ia meminta agar Sanju menolongnya. Di sini Anu kembali kesal kepadanya. Setiba di rumah, Anu tidak menggubris dirinya. Meski demikian, Sanju tetap saja meladeni gebetannya, Ruti. Tak lama kemudian, Wiswa pulang dari kantor. Ia melihat Anu membuatkannya secangkir kopi. Wiswa menawarkan kepada Sanju, tapi Anu seketika memotong pembicaraan dan menyinggung Sanju. Esoknya, ketika Sanju mengantar Anu ke kampus, pria ini tidak yakin jika Anu dan Sanju hanya sebatas teman. Ia pun mengikuti mereka dari belakang. Setiba di depan kampus, Sanju mengajak Anu ke sebuah kafe. Seketika Sanju kesal akibat Anu menolak ajakannya itu. Namun tiba-tiba Anu kembali, rupanya untuk memberi dia selembar uang. Anu mengatakan jika ia tidak suka ketika temannya dipermalukan karena tak punya uang saat mengajak kopi seorang wanita. Sejak saat itu, Anu harus mengeluarkan uang banyak demi membiayai kencan mereka berdua. Gaya hidup Ruti yang mewah harus memaksakan Sanju berpura-pura kaya. Scene selanjutnya, Ruti mengajak Sanju kembali berkencan. Sialnya, Sanju salah memaknai bahasa Inggris dari Ruti. Ruti berasumsi jika di rumah Sanju sepi dan tidak ada orang, hingga ia pun memutuskan untuk ke rumah itu. Mungkin saja setelah ke sana akan ada lamaran yang singgah kepadanya. Ruti tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Mereka janjian pukul 8 malam. Ruti sontak ditegur sang ayah karena curiga dengan pakaian yang dikenakannya. Ruti harus berbohong demi pria seperti Sanju. Sementara itu, Sanju juga melakukan hal yang sama dengan alasan malam itu terdapat masalah teknis di kantornya. Sialnya, mereka berdua tertangkap basah melakukan penipuan kepada orang tua masing-masing. Esoknya, Ruti curhat kepada rekan kerjanya tentang kebodohan Sanju. Semua planningnya gagal hanya karena bahasa Inggris Sanju yang buruk. Ruti lanjut menghubungi
Sanju yang sedang berada di ruang IGD rumah sakit akibat kecelakaan. Ruti auto panik dan segera bergegas ke rumah sakit tersebut, dan ia baru merasa tenang ketika melihat Sanju dalam kondisi baik-baik saja. Tak selang kemudian, tiba-tiba Ibu Anu menelpon Sanju menanyakan keberadaan anaknya. Ibu nampak panik dikarenakan Anu belum juga kembali dari kampusnya dan teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Ibu mengkhawatirkannya. Dengan keadaan terpaksa, Sanju meninggalkan Ruti. Sesampai di sana, Sanju mencurigai komplotan pria ini sedang membicarakan seorang gadis. Firasatnya semakin menjadi. Sanju berlari mencari Anu di dalam kampusnya itu. Beruntung tidak terjadi apa-apa pada Anu, di mana Anu dalam perpustakaan sedang mengerjakan tugas kuliah. Barulah Sanju bisa tenang. Ruti kembali lagi menghubunginya, sebab Ruti juga mengkhawatirkan dirinya. Dan saat itu, Ruti mengungkapkan perasaannya pada Sanju. Ia merasa jika Sanju adalah tipe lelaki ideal bagi masa depannya. Sayangnya Sanju tidak membalas cinta Ruti, karena Sanju menyimpan perasaan kepada Anu. Dan perasaannya kepada Ruti hanyalah sebuah ketertarikan biasa dan bukan cinta yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, Sanju memberitahukan hal itu kepada montir ini. Ia sontak kaget. Sanju adalah musuh dalam selimut. Berikutnya, Sanju menemani Wiswa ke rumah seorang rentenir. Sanju merasa ada yang aneh dari tingkah laku ayah Anu. Melihat Sanju dengan tatapan serius, Wiswa memberitahu jika ia membangun rumah untuk Anu. Namun kemudian dia menggadaikan rumah tersebut untuk membantu temannya, sehingga ia harus melepaskannya sebelum pernikahan Anu tiba. Walau Wiswa berkata jika Anu tidak akan tinggal bersamanya setelah menikah, sehingga rumah yang diberikan kepada anaknya cukuplah untuk menjadi ingatan Anu jika itu pemberian ayahnya. Hari itu tepat seminggu, Sanju tidak masuk kantor. Begitu pula Ritu telah resign dari pekerjaannya setelah cinta ditolak. Anu menelpon ayah jika komplotan pria sedang menggoda dirinya. Tanpa berpikir panjang, Sanju mendatangi kampus Anu dan mencari para pria tersebut. Tak tanggung-tanggung, Sanju memberi pelajaran yang setimpal kepada mereka. Cerita masih berlanjut. Tujuan Wiswa hari itu untuk bertemu dengan pria yang dijodohkan dengan Anu. Dia adalah Kartik. Kartik merupakan rekan kerja di kantor ayah Anu. Bagi Wiswa, Kartik sangat sempurna untuk menjadi pendamping putrinya. Sanju sontak kecewa mendengar kebenaran itu dari ayah Anu. Apalagi orang tua Kartik juga antusias menjodohkan anak mereka. Dalam waktu dekat mereka akan melangsungkan pertunangan. Sanju diperkenalkan oleh Wiswa hanya sebatas anak dari temannya. Hingga ketika ayah Anu menganggapnya sebagai teman, Sanju semakin berkecil hati menerima nasib cintanya. Setiba di rumah, Wiswa begitu antusias mengenai pernikahan tersebut. Ibu Anu juga nampak bahagia mendengar perjodohan mereka, tetapi tidak demikian Sanju. Berusaha menghindar dari keramaian ini, sebab Anu berkata jika pilihan ayahnya lah yang terbaik bagi dirinya, sehingga ia tidak punya alasan untuk menolak dijodohkan dengan Kartik. Sebab ini adalah cara Anu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Oke, andanya. Malamnya, ayah Anu mengajak Sanju syukuran di atas balkon rumah. Ia berkata kepada Sanju jika tak seorang pun di rumah itu tahu jika ia minum minuman keras. Wiswa tidak bisa membendung rasa bahagianya telah membesarkan Anu hingga sebentar lagi ia akan menikah. Wiswa terus saja membanggakan Kartik di depan Sanju, yang tampannya sudah muak karena patah hati. Entah apa yang salah dengan sikap Sanju kepadanya. Wiswa mempertanyakan hal tersebut. Disinilah Sanju mengatakan jika seorang wanita telah membuatnya jatuh cinta, dan itu adalah putrinya sendiri. Bahkan putrinya itu tidak tahu isi hati Sanju yang sebenarnya. Seketika tatapan Wiswa berubah kepada Sanju, karena Wiswa tidak akan membatalkan pilihannya kepada Kartik. Melihat pria tersebutlah yang menurutnya tepat bagi Anu. Wiswa tegas dan tidak akan memberi Sanju kesempatan untuk menjadi yang terbaik untuk putrinya. Tetapi kesepakatan tetaplah menjadi kesepakatan, di mana Wiswa telah memaksakan Sanju untuk menjadi temannya sampai hari pertunangan Kartik dan Anu. Karena bagi Sanju, seorang teman akan memperhatikan dengan cermat kesungguhan cinta temannya sendiri kepada seorang wanita. Meski sejauh ini Wiswa sendiri tidak tahu perasaan Anu kepada Kartik. Apakah Anu juga suka dengannya ataukah dalam keadaan terpaksa menerima karena permintaan sang ayah. Perdebatan mereka menjadi panjang hingga Wiswa bisa bekerja sama dengannya.
ఈ నెల రోజులు నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తానన్నమాట. Esok pagi, Wiswa menjadi overprotective kepada Anu. Yang biasanya Sanju mengantar Anu ke kampus, kini ia sendiri yang akan membawa Anu ke kampusnya. Anu heran dengan sikap ayahnya yang begitu tegang. Wiswa beranggapan jika Anu adalah putrinya, dan itu adalah keinginannya. Ia memperingati Sanju agar sedikit tahu diri. Tetapi, kesepakatan antara Sanju dan dia menjadi penghalang Wiswa untuk menjaga anaknya dari Sanju. Di sini, Sanju meminta masukan salah seorang kawannya. Selanjutnya, mereka sengaja untuk mengempeskan ban motor ayah Anu agar Sanju tetap mengantar Anu ke kampusnya hari itu. Wiswa merasa telah berada dalam kendali Sanju karena kesepakatan hubungan yang diam-diam mereka bangun di belakang Anu. Scene selanjutnya, ayah Anu menjadi pusat perhatian di kantornya. Bagaimana tidak jika Sanju terus saja merencanakan sesuatu kepada putrinya, hingga Sanju terus memeras otaknya demi melindungi putrinya. Mulai hari itu, pertarungan antara ayah Anu dan Sanju sedang berlangsung. అనుకు ఫోన్ చేసి సంజుతో వెళ్ళమ్మా Di mana hari berikutnya, Sanju mengajak Anu untuk makan siang bersama. Sialnya, ayah Anu telah lebih dulu berada di sana. Sanju menjadi kesal kepadanya. Rencananya kali ini menjadi gagal. Tapi bagi Anu sebagai anak perempuan, ayah adalah cinta pertama yang akan dia cintai sampai seorang pria menikahinya. Dan itulah kenyataannya. Mengapa ayah Anu selalu ada di sampingnya? Wiswa begitu bahagia telah berhasil membawa pengaruh besar bagi anaknya sendiri. Setelah beberapa hari, Sanju belum juga mendapat lampu hijau dari ayah Anu. Ia telah mencoba berbagai cara mendekati Anu, tapi hasilnya nihil. Tak ada tanda-tanda jika Anu menyukainya. Sanju menjadi frustasi. Ia melampiaskan kegalauannya malam itu bersama ayah Anu. Di sini ia pun kembali memperingatkan Sanju jika cintanya kepada Anu melebihi cinta Sanju, sebagaimana bukti yang ada. Selanjutnya, Wiswa dan Sanju terus saja bersiteru soal Anu. Sanju telah mempertaruhkan modal banyak untuk mencuri perhatian Anu setiap harinya, hingga Anu menerima ajakan Sanju untuk bertemu dengannya di sebuah taman. Tak ingin mengulur kesempatan, di sini ia mengungkap perasaannya kepada Anu jika ia mencintainya. Sontak Anu terkejut sebab selama ini perjanjian di antara mereka hanyalah sebatas teman. Sanju tidak akan mengungkap alasannya karena baginya cintanya kepada Anu bisa menciptakan ribuan alasan dari pertanyaannya. Bahkan ketika Anu menolaknya, ia akan siap menerimanya. Anu seketika berkata tidak. No. Yang artinya cinta Sanju tak terbalas olehnya. Meskipun Sanju kembali dengan luka di hatinya, Anu berkata jika ayahnya sangat percaya dengan Sanju. Anu tidak ingin jika ayahnya tahu perasaan Sanju kepadanya. Walau dibalik semua itu, mereka berdua telah melakukan kesepakatan. Kali ini, Wiswa merasakan kemenangan besar telah mendengar penolakan Anu kepada Sanju. Dia kembali mengingatkan agar Sanju mundur saja dari pertarungan, sebab sebentar lagi anaknya akan menikah dengan Kartik. Sanju hanya termenung, meratapi nasib. Tapi tiba-tiba malam itu, Anu mengirim pesan kepadanya yang meminta Sanju untuk menemuinya pukul 3 dini hari di luar rumah. Ayah Anu panik mendengar pesan tersebut. Sanju tidak dapat membendung kebahagiaannya. Setelah menunggu lama, terlihat Anu melompati pagar rumahnya. Di luar prediksi sang ayah, Anu bisa senekat itu bahkan di tengah malam. Selanjutnya Wiswa bersembunyi. Sang ayah bingung akan melakukan apa jika Sanju nekat membawa putrinya kabur. Anu dan Sanju tiba di stasiun. Ayah Anu semakin panik. Akhirnya Anu menjebak Sanju sebab malam itu ibu Sanju telah berada di Hyderabad dikarenakan besok adalah hari ulang tahun ayahnya. Anu akan memberikan surprise kepada sang ayah sebab ayah Anu merindukan kehadiran teman-teman lamanya, termasuk ibu Sanju. Esok harinya, Anu berhasil memberi ayahnya kejutan, di mana semua teman-teman ayahnya berkumpul di satu rumah. Anu nampak bahagia melihat ayahnya. Beda halnya dengan Sanju, yang begitu kesal dengan kejutan ini. Karena baginya, ayah Anu hanya berpura-pura kaget, padahal ia telah mengetahui semuanya. Singkat cerita, pesta perayaan pun berlangsung meriah. Malam itu, ayah Anu mengundang semua teman-temannya untuk kembali ke rumah mereka. Mengingat dalam waktu dekat Anu akan melangsungkan pertunangan dengan Kartik. Menurut ibunya, Sanju telah jatuh cinta pada wanita di Hyderabad. Olehnya ia meminta ayah Anu untuk melamarkan untuknya. Wiswa akan menepati permintaan ibu Sanju itu. Setelah kejadian itu, Anu mulai jatuh cinta kepada Sanju. Ia pun sengaja memamerkan tubuhnya di hadapan Sanju tanpa Sanju sadari jika Anu menutupi semuanya dengan menawarkan segelas kopi untuknya pagi itu. Sanju mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan melihat kondisi rumah itu yang sepi. Namun, sayang tiba-tiba ayah dan ibunya kembali bersama keluarga Kartik. Saat itu, Kartik belum kembali dari Amerika, sehingga ia meminta Sanju untuk mencoba cincin tersebut. Sialnya setelah ayah Anu memasukkan cincin ke
ke tangan Sanju, cincin tersebut malah tidak bisa keluar. Anu melihat ini kemudian membantu Sanju untuk melepasnya. Melihat senyum di wajah Anu saat mengembalikan cincin tersebut, Sanju merasa jika Anu benar-benar tidak mencintainya. Malamnya, Wisma memberi nasihat kepada Sanju agar ia segera sadar diri. Tiba-tiba, Anu mengirim kembali pesan kepadanya. Anu mengajaknya bertemu ketika semua orang di rumahnya sudah tertidur lelap. Namun, Wisma menganggap jika Anu akan kembali memberinya surprise sebab besok keluarganya akan tiba di Hyderabad. వస్తావా పొద్దున్న తమ్ముడు వస్తున్నాడు. Setiba di sana, tanpa basa-basi, Anu mengungkapkan perasaan yang sama kepada Sanju. Sanju tidak berpikir jika Anu akan membalas cintanya. Anu tetap meyakinkan Sanju jika ia telah jatuh cinta kepadanya tanpa ia sadari. Ketika semua pengorbanan Sanju menyelamatkan dirinya, bahkan melindungi keluarganya. Kini Sanju sadar jika kata tidak adalah arti sebaliknya. Betapapun Anu mencintai dirinya. Malam itu, Anu meminta agar Sanju membawa kabur dirinya dan menikah dengannya. Karena ia tidak mencintai Kartik, di mana semua itu ia terima hanya mempertimbangkan sang ayah. Sedangkan Wiswa belum tidur, sibuk menatap foto masa kecil Anu, di mana sebentar lagi putri sematawayangnya akan menikah, dan dia masih sulit melepas putrinya. Semua menjadi kacau ketika Sanju mengatakan yang sebenarnya kepada ayah Anu jika Anu meminta agar Sanju membawanya pergi. Wiswa tidak bisa menerima kenyataan. Ia masih beranggapan penolakan Anu bersifat mutlak. Tetapi Sanju menahannya agar semua itu tidak menjadi beban kepada Anu. Tersisa beberapa jam lagi untuk Sanju meninggalkan rumah ini. Ayah Anu menampak bersedih mendengar keputusan tersebut. పడుకుంటాం. Dan esok paginya, Ibu Anu sibuk memanggil Sanju, tetapi ia telah pergi malam itu. Melihat barang-barangnya juga tidak ada di kamar. Begitupun Anu, dia tidak keluar dari kamar. Wiswa nampak ketakutan menerima kenyataan jika Anu harus pergi bersamanya. Namun siapa sangka, Anu keluar dari kamarnya dan membuat ayah panik. Wiswa kemudian menghubungi Sanju. Ia nampak heran kepadanya sebab malam itu Sanju memutuskan untuk mengalah dalam pertempuran dan membiarkan Anu menikah dengan Kartik. Sanju memutuskan kembali ke kampung halamannya dan melupakan semuanya. Di sini, Sanju hanya dapat melihat foto pernikahan Anu dibalut gaun pengantin. Walau ia berusaha menahan sakit hati karena keputusasaannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Sanju dibangunkan oleh ibunya karena hari itu keluarga Wiswa datang mengunjungi mereka. Di sini, Sanju dan ayah Anu berbicara empat mata. Sanju mengungkap kegagalan percintaannya, sedangkan Wiswa melihat Sanju meneteskan air mata. Ia pun berasumsi jika Sanju telah menutupi sakit hatinya karena pernikahan Kartik dan Anu. Tak selang kemudian, di hadapan ibu Sanju, Wiswa meminta kesediaan ibu Sanju untuk menikahkan Sanju dan putrinya. Sanju merasa telah dipermainkan oleh ayah Anu. Ia tidak percaya padanya. Akan tetapi Wiswa lantang ingin menikahkan anak mereka karena baginya Sanju telah berkorban banyak untuknya dan keluarganya. Yang pada akhirnya Wiswa telah merestui hubungan mereka dan rupanya Anu telah menunggu kedatangan Sanju di tempat pertama kali Sanju melihatnya, yaitu di stasiun keberangkatan Sanju dan Anu ketika mereka ke Hyderabad. Dan pada akhirnya, cinta Anu dan Sanju kembali menyatu dan akan berlanjut ke pelaminan. Hingga film pun berakhir. Demikianlah alur cerita dari film yang sempat Depi rangkum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dep Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.